Inna akramakum indallahi atqakum. Sekarang Anda ngaku cicit Nabi, cucu Nabi, ya, tapi kelakuan bikin masalah. Kelakuan merasa diri suci, menghinakan orang lain, yang nggak ada artinya. Nah gitu teman-teman sekalian, ya. Jadi mari kita berpikir lebih jernih, berpikir lebih kritis. Kalau ada yang ngaku cicit Nabi, ya sama aja dengan kita, apa bedanya? Karena Nabi itu tidak menurunkan kenabian, enggak. Yang istimewa dari Nabi Muhammad kan kenabiannya, ya enggak? Makanya di dalam surat Al-Kahfi dikatakan, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Yang membedakan aku dengan kalian itu wahyu. Nah sekarang cicit cucu dapat wahyu gitu, enggak, berarti apa? Ya sama-sama aja kayak kita-kita ini gitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah membimbing kita supaya kita selalu berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kalau tanaman, buah dan pohonnya keluar ke tanah orang lain? Bagaimana hukumnya menurut agama? Ya, kalau Anda punya tanaman yang berbuah, ya, kemudian tanaman itu masuk ke halaman orang, maka bagian dari halaman orang itu milik dia. Gitu. Ya, saya misalnya di rumah ada tanaman. Ya. Nah, ternyata setengah dari pohon mangga saya itu masuk ke wilayah tetangga. Ke halamannya tetangga. Maka itu menjadi milik dia. Ya, betul. Si pohonnya mah menghunjam, tertanam di tanah kita. Tapi masalahnya ada bagian dari pohon itu yang masuk ke tetangga. Maka dalam hukum Islam itu menjadi milik tetangga. Jadi halal. Tetangga itu ngambil buahnya, menikmati buahnya. Tidak harus ngomong, ambil aja dah, ini mah masuk ke wilayah kita, begitu. Ya. Nah itu yang aturannya seperti itu. Bagaimana dengan tanaman yang menjadi milik publik ya? Misalnya begini, ada taman. Di taman itu ada pohon mangga. Nah sebenarnya walaupun itu misalnya taman punya pemerintah, ya kan gitu. Sebenarnya itu buahnya bisa dinikmati oleh siapapun yang lewat. Boleh dinikmati secara hukum Islam, ya. Kenapa? Karena itu menjadi milik bersama. Jadi itu menjadi kepentingan umum, begitu. Jadi kalau misalnya di depan rumah saya ada jalan, ya. Nah di pinggir jalan itu supaya rimbun gitu saya tanam mangga, belimbing gitu. Jadi sepanjang jalan itu sama saya di depan rumah saya. Tapi sepanjang yang ada di depan rumah saya itu jalan. Saya tanam gitu. Ada belimbing, ada sawo, ada macam-macam. Nah sebenarnya siapapun yang lewat itu boleh mencicipi buahnya, boleh mengambil buahnya. Tidak harus minta izin ke yang nanamnya, karena itu sudah milik bersama. Kalau di ruang publik, ya. Nah kalau yang tadi yang Anda tanyakan, pohon kita itu ke tetangga, nah itu sebenarnya kalau tetangga kita ngambil buahnya nggak masalah. Tentu akan lebih enak kalau Anda ngomong. Nah ini hubungan antara manusia. Bapak, Ibu, punten, ini tanaman saya masuk ke halaman Ibu. Mangga Bu, kalau mau ada buahnya diambil mangga silahkan, ya. Atau kalau ibu merasa terganggu, biar yang bagian ke ibu saya papas gitu. Kata tetangga, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Nah, kita bilang, Bu, kalau berbuah, mangga ya Bu, jangan segan-segan. Ibu ambil saja, itu sudah milik ibu. Itu kan lebih ke hubungan antar manusiawi. Mungkin dengan bicara itu akan lebih enak.
tidak saling menggerutu, tapi saling mengikhlaskan. Ya, orang yang kena tanaman kita, dia ikhlas, ya kan gitu. Kita yang punya tanaman itu sekiranya buahnya diambil oleh tetangga, ya juga ikhlas, sehingga semuanya nyaman. Jadi yang paling bagus kalau menurut saya, bercerita saja, Bapak Ibu punten, mohon maaf, ini pohon mangga saya kok ada yang ke halaman Ibu. Apakah Ibu merasa terganggu biar saya mau papas? Oh enggak Pak, enggak apa-apa. Ibu mangga ya, kalau ada buah, ada apa, mangga Ibu nikmati saja, nggak usah nanya dulu ke saya. Itu wilayah sudah milik Bapak dan Ibu di sini, kan enak kalau ngomong gitu. Itulah indahnya aturan Islam, akhlak Islam. Sungguh kalau kita amalkan Islam ini, indahnya luar biasa saudara-saudara sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dilindungi dan diberkahi dan diberi rizki serta husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Maaf Ustadz, mau nanya. Bolehkah doa yang dibaca setelah sholat wajib dibaca juga selesai sholat sunnah tahajud, witir, duha? Apakah ada doa khusus yang dibaca saat sholat sunnah tersebut? Ya, dalilnya bahwa wirid-wirid itu oleh Nabi dibaca selesai sholat wajib. Jadi begitu Assalamualaikum, Anda istighfar, Anda baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Anda baca Allahumma antas salam. Pokoknya paket yang Anda baca di sholat wajib, Nabi mencontohkannya di sholat wajib. Nah, kalau Nabi mencontohkannya di sholat wajib, sudah, kita jangan menggunakan itu di tempat lain, ya. Nah, Anda bisa untuk sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah apapun dengan doa-doa yang lain. Jadi kalau wirid zikir yang baku itu oleh Nabi dicontohkannya di sholat wajib. Karena prinsipnya dalam ibadah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Pada diri Rasulullah ada teladan yang baik. Jadi dengan demikian kalau Nabi mencontohkan zikir wirid di sholat wajib, ya sudah, kita juga di situ. Terus bagaimana doa-doa lain di sholat duha? Ya silakan bebas. Ya, Anda bisa berdoa apapun, ya Anda bisa ambil buku doa. Jadi tidak ada doa khusus sholat duha, tidak ada doa yang spesifik tahajud. Makanya di dalam sholat tahajud itu ada kalimat begini, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan di antara sebagian malam bangunlah kamu, semoga dengan begitu kamu diberi kedudukan yang mulia. Nah, itu ayat tentang tahajud. Lalu di ayat yang lain dikatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur. Nah, jadi kalau kita bicara waktu sahur itu ya waktu sudah menjelang azan subuh, ya. Kalau Anda sahur kan sebut sajalah jam 4, ya. Kalau subuh sekarang 4:30, jam 4 kan waktu sahur. Nah, di waktu sahur itulah mereka beristighfar. Ini isyarat bahwa kalau kita sholat tahajud, perbanyak istighfar dan doa. Istighfarnya apa? Boleh baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, berapa? Berapa saja. Bedanya dengan yang di sholat wajib, istighfarnya 3 kali. Kalau kita sholat wajib, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfarnya 3 kali. Ya, jangan mentang-mentang lagi semangat 100 kali. Pokoknya istighfarnya 3 kali. Ya, Allahu Akbar, subhanallah, itunya 33 kali. Nah, tetapi kalau di sholat tahajud, sholat witir, sholat duha,
Saya wirid, subhanallah, 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 subhanallah. Berapa? Berapa saja. Saya wirid, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Berapa? Berapa saja. Nah itu bedanya teman-teman sekalian. Makanya zikir itu ada yang disebut dengan zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Kalau zikir muqayyad itu zikir yang tata caranya sudah ditentukan. Itu muqayyad. Ya contoh yang tadi, selesai Anda sholat, istighfarnya 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbarnya masing-masing 33 kali. Itu muqayyad, terikat. Di luar itu, mutlak. Nah, mutlak itu apa? Tidak terikat dengan jumlah. Anda misalnya habis selesai tahajud. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus Anda istighfar. Berapa? Terserah Anda. Atau Anda baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ba'da tahajud itu banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itulah setelah tahajud mereka calon ahli surga itu banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini jadi orang yang selalu menyadari bahwa kita ini manusia makhluk yang boleh jadi kita berbuat salah, boleh jadi kita berbuat keliru. Banyak mohon ampun, banyak introspeksi diri, banyak perbaikan diri, banyak menatap apa kekurangan diri kita, begitu. Itu kan yang paling bagus, teman-teman sekalian. Nah, itu yang disebut dengan muhasabah. Jadi kita lebih melihat apa sih yang harus aku perbaiki? Apa sih yang amalan yang harus aku tingkatkan? Jadi kita jangan terlalu banyak melihat kekurangan orang. Ke anak-anak, ya kita doakan. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang menjadi jariah. Ya Allah, berikan pada anak-anakku jodoh yang soleh, yang akan membawa mereka ke surga. Ya Allah, bukakan pintu rezeki untuk anak cucuku, sehingga menjadi orang yang berterima kasih, bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Nah itu yang harus kita panjatkan itu. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Permohonan ampun, ya, introspeksi diri, perbaikan diri. Apalagi hidup mah begitu. Jangan terlalu banyak menuntut orang lain. Toh kita akan mati sendirian, ya. Tidak dengan orang gitu. Toh kita akan berhadapan dengan Allah sendirian. Teman-teman sekalian, ini karena ada kaitan dengan zikir dan wirid dalam ibadah. Sebenarnya kita harus sadar betul bahwa kita ini ya akan sendiri gitu. Kita lahir sendiri, kita pulang juga sendiri. Nah, kesendirian itu saudara-saudara yang harus kita siap. Ya, ya secinta-cintanya keluarga kita, dah kalau kita mati mah cuma menghantarkan dengan tetesan air mata. Benar nggak sih? Sekaya-kayanya kita, ya kalian ke kuburan cuma diantar dengan mobil operasional kan gitu. Rumah yang seperti istana nggak dibawa. Itu sertifikat rumah tanah yang ada di lemari Anda yang berpuluh-puluh itu dibawa gitu. Nggak juga ya kan gitu ya. Tabungan, simpanan, dibawa enggak juga gitu. Jadi saya berpikir pada akhirnya mah kita sendiri gitu ya. Makanya saya kan sering mengajar. Kalau Bapak Ibu punya harta, ini saya sering kali mengajar karena saya sayang. Sayang. Kenapa? Ada orang yang punya sertifikat 10 rumah gitu ya. Satu pun gitu nggak ada terpikir untuk wakaf dijual, saya wakaf. Itu yang menemani kita. Tapi Pak Aam keturunan kan sudah ada. So, untuk keturunan kita, anak cucu kita kan sudah ada harta yang kita tinggalkan. Masa kita kerja keras dari pagi sampai malam, terus kita sendiri nggak bawa apa-apa.
Semua untuk anak, untuk istri, untuk cucu. Ya adalah, boleh kita egois sedikit, kita juga bawa sesuatu gitu. Ya nggak? Kenapa? Karena pada akhirnya kita sendirian. Itu sebabnya ketika Anda bertanya, zikir wirid apa ya? Ya sok Anda butuhnya apa? Ya, boleh nggak zikir seperti sholat? Ya silahkan, tapi tidak jumlahnya seperti sholat. Istighfarnya terserah, alhamdulillahnya terserah, Allahu Akbarnya terserah berapa kali, subhanallahnya terserah berapa kali. Ya kan, doa-doa apapun boleh Anda panjatkan. Karena apa? Ujung-ujungnya ini untuk bekal kita dalam kesendirian. Yuk kita belajar dari orang-orang terkenal. Kan mereka cuma diantarkan sampai ke kuburan. Orang-orang yang kaya raya, ya kan ujung-ujungnya cuma sampai di kuburan. Nggak ada beda. Semuanya itu ujung-ujungnya sendirian. Sendiri. Catat itu. Ya. Nah, makanya ketika Anda bertanya, kalau sholat tahajud, kalau sholat duha, lebih banyak introspeksi diri. Banyak apa sih yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus perbaiki? Amalan apa yang membuat aku nanti bisa bahagia di sana? Gitu. Jadi ketika kita ngurus anak, ya kita ingin anak kita soleh supaya jadi simpanan akhirat. Kalau kita mengarahkan anak-anak, kadang-kadang anak-anak memberontak, kadang-kadang anak itu melawan, kadang anak-anak itu membangkang. Biar fokus aja. Ini bekal akhirat untuk saya dan untuk dia gitu. Ya, ngadepin suami yang bikin kesel, ya tetap berbuat baik saja. Kenapa? Pada akhirnya mah kalau suami meninggal ya sudah dia dikuburkan. Saya meninggal ya sudah saya dikuburkan. Ya udah ujung-ujungnya mah nafsi-nafsi masing-masing. Ya sekarang mah bagaimana aku menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi karyawan yang amanah. Pokoknya mah hidup tuh udah begitu aja teman-teman sekalian. Ya, sok gerak. So, kalau kita lakukan itu semuanya kita bisa nikmati. Penderitaan-penderitaan yang kita lewati itu akan kita nikmati sebagai apa? Beginilah cara Allah menyayangi saya. Gitu. Anda sakit, oh beginilah cara Allah menyayangi saya. Anda dikecewakan suami atau istri, oh beginilah cara Allah menyayangi saya. Anda dikhianati oleh teman-teman Anda, padahal Anda sudah berbuat baik, tapi dia hianat sama Anda. Oh beginilah cara Allah menyayangi saya. Maka apa yang buruk? Nggak ada yang buruk teman-teman sekalian. Nggak ada yang buruk. Nah itu yang dikatakan ajaban li amril mu'min. Mental orang beriman itu hebat. Kenapa hebat? In asobatu sarra'u syakaro. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia syukur. Wa in asobatu darra'u sobaro. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia sabar. Apa yang buruk gitu loh. Apa yang buruk? Semuanya baik. Ya gitu. Ya, semoga Allah menolong kita. Semoga Allah melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Aam. Waalaikumsalam. Semoga Bapak sehat selalu dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana cara agar tidak terbayang dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Padahal saya sudah selalu tobat, tidak mengulangi perbuatan itu, tapi seringkali terbayang dosa-dosa itu. Apakah itu tanda bahwa Allah belum menerima tobatnya, sedangkan Allah Maha Pemberi ampunan? Ya, itu pertanyaannya. Kita pernah berbuat dosa, kita sudah bertobat, tapi kebayang terus itu perbuatan dosa. Apakah itu tanda Allah tidak mengampuni? Justru ciri bahwa Anda itu tobatnya sungguh-sungguh, Anda takut terjerumus pada perbuatan dosa itu. Mungkin terbayang-bayang itu karena gini, aduh ya Allah ampuni saya pernah berbuat dosa itu. Gitu. Ya, coba Anda lihat di surat Ali Imran. Bahwa ciri orang itu taubatnya benar, ya,
Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ada kata kunci. Mereka berhenti dari perbuatan dosa, mereka mohon ampun kepada Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu. Tidak mengulangi. Selama Anda tidak mengulangi dosa itu, berarti Anda sudah mengkondisikan Allah menerima taubat kita. Karena taubat itu diterima dan tidaknya dilihat sampai akhir hayat. Diulang tidak. Kalau tidak diulang, pasti Allah menerima taubat kita. Kalau diulang, berarti kita mempermainkan taubat. Begitu, sederhana sebenarnya. Ya, paham taubat saya diterima nggak? Ya, berjuanglah untuk tidak mengulangi sampai Anda mati. Kalau Anda berjuang tidak mengulangi sampai mati, tobat Anda pasti diterima. Karena semua pertobatan itu akan diterima oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu min rahmatillah. Ini ditujukan kepada orang yang pernah terjerumus dosa. Saya pernah terjerumus dosa. Anda juga pernah. Siapa yang tidak pernah terjerumus dosa? Hanya malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Kita mah pernah. Semuanya juga berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Jadi kita kudu husnuzon Allah menerima taubat kita. Tapi husnuzon kita kepada Allah tuh harus dibarengi dengan kelakuan. Kita tidak mengulangi gitu loh. Jadi dua. Saya yakin dosa saya diampuni. Karena menurut surat Az-Zumar bahwa Allah akan mengampuni. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Anda pegang itu, kita pegang itu. Bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita juga harus sadar diri. Apa sadar dirinya? Walam yusirru ala ma fa'alu. Jangan ulangi. Husnuzon insya Allah tobat saya diampuni. Tapi kita diulangi lagi. Diulangi lagi. Nah berarti ada yang keliru di sini. Satu sisi kita husnuzon, di sisi lain kita tidak mengulangi. Kebayang nggak ya? Saya husnuzon, pertobatan saya diterima. Tapi berbarengan dengan itu saya tidak mengulangi, gitu loh. Ya. Nah jadi kalau Anda sudah bertobat, suka terbayang perbuatan dosa, yang membuat Anda takut terjerumus lagi, berarti kan ciri yang bagus. Ya, bukan malah suudon, ini cirinya Allah belum menerima taubat saya. Itu ciri bagus. Dengan takut terjerumus, berarti Anda tidak akan mendekati lagi perbuatan dosa itu. Ya. Nah, selain Anda tidak mengulangi lagi, ada lagi dalam surat Al-Furqan dikatakan. Jadi kalau kita bertobat, selain kita husnuzon, bahwa dosa kita diampuni, kemudian kita berjuang untuk tidak mengulangi, ada satu lagi, ya, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Mereka berhenti dari dosa, mereka bertobat, wa amila amalan sholiha. Lalu mereka tingkatkan amal soleh. Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka akan Allah ganti segala keburukan itu dengan kebaikan. Jadi 3 hal dalam taubat itu yang harus ada. 1, kita husnuzon kepada Allah bahwa dosa kita diampuni. Berbarengan dengan husnuzon itu, jangan pernah mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi sampai mati, kita tidak ulangi lagi. Berbarengan dengan itu, wa amila amalan sholiha. Tingkatkanlah amalan-amalan soleh kita. Salat kita lebih istiqomah, ibadah kita lebih istiqomah. Pokoknya luruskan kelakuan kita.
Itu 3 rumus penting dalam pertobatan. Kalau orang itu mati dan tidak mengulangi dosa lagi, kemudian dia meningkatkan amal soleh, percaya dengan janji Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Saat itulah Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Teman-teman sekalian, semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, itu kan tercatat ya. Ya nggak sih? Tercatat. Ada malaikat yang mencatat, merekam, dan di akhirat nanti akan ditampakkan catatan amal itu. Nah, kabar gembira, kalau suatu perbuatan buruk sudah kita tobati, dan tobat kita benar-benar tuh rumusnya yang tadi saya jelaskan, maka catatan itu akan dihapus. Itu yang disebut dengan faulaika yubadilullah. Allah hapus, Allah tutup. Jadi catatan amal buruk, rekaman amal buruknya itu faulaika yubadilullah, Allah ganti, tutup, ditip X ya. Nah, dengan amalan-amalan yang bagus. Jadi seringkali ada pertanyaan, Pak Am, perbuatan dosa saya yang sudah saya tobati nanti ada nggak di catatan amal? Kalau menurut surat Al-Furqan sih dihapus, ya, dihapus, begitu. Nah, kecuali kalau kita mengulangi lagi, maka dibuka lagi itu apa yang sudah ditutup, ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing kita semua, menguatkan kita semua dalam memperbaiki, dalam bertobat. Jadi teman-teman kita banyak minta kepada Allah, ya Allah bimbing saya agar hati saya selalu berada dalam kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa yang kayaknya harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari doa-doa kita. Ummu Salamah itu kan pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasul? Salah satunya Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau bengkokkan, jangan kau belokkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah. Beri kepada kami rahmat, bimbing kami ya Allah. Nah, salah satu upaya supaya Allah membimbing ya kudu ada ikhtiar. Ya ngajilah. Pagi-pagi ini sambil Anda berkegiatan, ada yang sambil cuci piring, ada yang sambil ngangetin mobil, ada yang sambil cuci mobil, ada yang sambil jogging. Lumayan lah, 45 menit Anda dengarkan kajian-kajian. Bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube, bisa lewat radio streaming percikaniman.org, ya kan? Begitu banyak channel-channel yang bisa Anda akses di Percikan Iman pagi ini. Untuk apa? Supaya Allah tetap membimbing kita. Jadi jangan sampai ya Allah bimbing saya, tapi kelakuan kita nggak sama. Kita minta dibimbing sama Allah, tapi kita nggak pernah dinasehati. Ya susah, kan gitu. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin. Ustadz mau tanya tentang pandangan yang sudah dibahas tentang child free. Nah, saya udah 12 tahun belum dikaruniai anak. Padahal saya sudah ikhtiar. Saya dan suami alhamdulillah sehat. Tentu saja saya berikhtiar dan memanjatkan doa. Mohon penjelasannya bagaimana menurut Pak. Oke. Begini ya. Kalau Anda tidak termasuk orang yang berpaham child free. Ya. Jadi gini, saya tegaskan lagi. Akhir-akhir ini ada sebuah kecenderungan di kalangan orang terdidik justru, menurut riset, ya, dari apa yang saya baca itu, dari kalangan orang terdidik, ada kecenderungan mau berkeluarga, tapi nggak mau punya anak, gitu loh. Dan bahkan ada perempuan yang menganggap anak itu kezoliman untuk dirinya. Ya kamu cuma menghamili saja. Aku kan yang hamil 9 bulan, aku menyusui, aku yang ngurus. Aku di posisi terzolimi dong. Nah, gitu. Jadi ada paham sekarang ini, pemikiran bahwa
anak itu beban. Sehingga mereka memutuskan tidak akan punya anak. Nah, itu yang disebut child free yang diharamkan dalam Islam. Karena Islam mengajari kita untuk punya keturunan yang soleh. Nah, sekarang Anda udah 12 tahun menikah. Suami Anda sehat, Anda juga sehat, Anda sudah ikhtiar berobat, tapi belum punya anak. Apakah Anda termasuk orang yang child free? Ya tentu saja tidak termasuk. Ya, karena Anda ingin punya anak. Anda sudah ikhtiar ke dokter, Anda berobat. Berarti kan Anda ingin punya anak. Ya, tapi Allah menguji sementara ini, ditangguhkan, jangan putus asa. Ada teman saya, dia punya anak setelah 20 tahun menikah, kebayang nggak? Dan anaknya baik-baik saja sekarang ini. Jadi ada yang diuji oleh Allah, ditangguhkan dulu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan punya anak setelah berumur senja. Di dalam Quran dikatakan ketika rambutnya itu sudah berubah. Itu menunjukkan bahwa beliau sudah usia senja. Baru diberi anak. Jadi Anda termasuk yang diuji oleh Allah, belum dikaruniai keturunan. Ya bersabar, berikhtiar, berjuang, ya kan? Gitu. Nah, jadi Anda tidak termasuk child free gitu. Jadi kalau ada orang, kadang-kadang memang orang itu ngomongnya suka bikin gak enak. Kamu teh rumah tangga teh punya anak atuh. Nah, padahal Anda teh pengen, ya kan gitu. Makanya sahabat-sahabat tercinta, jangan suka memojokkan orang. Jangan gini, udah 10 tahun belum punya anak, berobat atuh. Nah, nggak boleh gitu. Yakinlah bahwa yang bersangkutan lebih pengen lagi gitu. Jadi kita ini jangan suka dengan omongan kita tuh orang tuh jadi sakit gitu, ya. Ibu putra sabaraha belum punya anak Pak, insya Allah saya doakan ibu punya keturunan, saya doakan. Inilah mungkin yang terbaik dari Allah gitu. Jangan kenapa, jangan nanya kenapa, ya. Kita doakan saja. Jadi Anda sudah 12 tahun berumah tangga, ya. Kemudian Anda belum punya anak, Anda tidak disebut child free. Karena child free itu paham ideologi, keyakinan yang terhunjam dalam diri seseorang, aku nggak mau punya anak. Nah, itu child free. Tapi kalau Anda tetap berharap, bermohon, ya itu tidak termasuk itu child free. Atau mungkin Anda sebenarnya tidak apa-apa juga mengangkat anak. Jadi dalam Islam itu boleh nggak mengangkat anak? Boleh. Yang tidak boleh itu menyembunyikan identitas bahwa kita ini orang tua angkat. Ini yang dijelaskan di Al-Ahzab ayat 45. Wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum. Tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Jadi yang tidak boleh itu ditutup-tutupi, ya. Ditutup-tutupi bahwa dia itu anak angkat kita. Selalu ke orang-orang, ya, seolah dia lahir dari rahim Anda. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi ngangkat anaknya boleh. Begitu, ya. Ngangkat anaknya itu boleh. Karena di dalam Al-Quran yang dilarang itu wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum. Tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak angkat, di waktu tertentu Anda harus jelaskan. Ya kalau sekarang masih anak-anak belum siap, ya nanti di saat sudah mentalnya siap, mungkin Anda bisa konsul ke psikolog bahwa saya akan menjelaskan pada anak tentang status yang sesungguhnya. Apa yang bagusnya? Anda konsul sama psikolog, ya, karena ada bidang yang ada ilmu yang bisa menolong Anda untuk kapan timingnya, gitu, ya. Makanya kalau menurut saya tidak semua persoalan itu harus diobrolkan dengan ustadz.
Kalau dengan ustadz, dengan kiai itu masalah hukumnya. Tapi kapan? Nah, itu ada ilmu lain. Psikologi yang membahasnya, gitu. Ya. Karena semua orang itu oleh Allah diberi kapasitas ilmu yang beda-beda. Tak semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan ustadz, dengan kiai. Walaupun itu urusan agama, lebih kepada aspek religiusnya, agamanya. Urusan psikisnya ya ke psikolog. Urusan kesehatannya ya ke dokter. Kan begitu. Urusan manajemen keuangannya ke ahli manajemen keuangan. Ada orang nanya, Pak Am, kenapa ya? Penghasilan suami saya berapapun, saya nggak bisa nabung, Pak Am. Gitu. Ya saya nggak punya ilmu manajemen keuangan keluarga. Anda nanyanya jangan ke saya. Ya, begitu. Paling saya cuma bilang, Bu, dalam Islam itu tidak boleh boros. Itu. Bagaimana tidak boleh boros? Ahli manajemen keuangan keluarga yang akan membimbingnya. Oh, pengeluarannya bagaimana? Income-nya bagaimana? Nanti jadi maksud saya gini, semua itu ada ilmunya gitu loh. Tidak semuanya kudu ka ustad gitu, ya. Nah, oke, balik ke yang tadi. Jadi kalau Anda misalnya mau mengangkat anak, boleh. Silahkan saja. Tapi tidak boleh menyembunyikan. Nanti dalam waktu tertentu, ya kalau sekarang belum siap, Anda harus jelaskan itu semua. Kenapa saudara-saudara? Karena anak angkat itu bukan anak kandung. Itu yang saya katakan dalam Al-Ahzab ayat 4-5. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Ya. Jadi anak angkat itu tetap saja dia harus dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Kamu mah hanya sekedar mengurus, menyayangi, membesarkan. Nah, kalau saya punya anak angkat, yang saya didik, yang saya bina, sampai dia jadi anak soleh, saya akan dapat jariah dari anak angkat saya. Orang tua dia juga dapat jariah dari kesolehan anak angkat. Gitu. Jadi kalau memang ibu mau memutuskan punya anak angkat, boleh. Ya. Diskusikan dengan suami, diskusikan dengan keluarga, dan jangan lupa untuk selalu terbuka. Ya, begitu. Tapi kalau ada juga, pokoknya saya mah berdua aja sama istri, ya sampai akhir hayat. Tapi kalau untuk anak mah saya ikut membantu anak-anak saudara, ya. Jadi Anda biayai anak-anak saudara, anak uwa, anak bibi. Nah itu juga bisa, ya. Sebagai bentuk kita ingin dapat jariah dari keturunan. Jadi teman-teman, yang akan menjadi jariah itu tidak selamanya harus anak kandung. Anak didik, anak angkat, bisa jadi jariah. Kenapa tidak? Ya, anak didik itu bisa jadi jariah untuk kita. Anak angkat juga bisa jadi jariah. Dan boleh jadi ada yang dari anak kandungnya dapat jariah karena tidak soleh. Tapi dari anak didiknya dia dapat jariah. Nah makanya tugas kita mah ikhtiar dan ikhtiar, saudara-saudara sekalian. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya bahas dari pertanyaan-pertanyaan, ya. Maafkan saya.